Ngawam nih biar tahu nih bagaimana ciri-ciri dia pemakai. Narkoba-narkoba ini dari berbagai jenis ini kadang-kadang beda dia reaksi terhadap si pemakai. Misal kayak ganja itu oke, kita bisa lihat dari fly-nya dia, kemudian matanya merah. Itu pun sekarang sudah bisa diakalin kan, dia pakai obat mata, dia pakai tetes mata segala macam sehingga dia pulang ke rumah dia tidak terlihat mata merah gitu. Ciri-ciri fisiknya kan. Kemudian kalau sabu ini kan sulit. Dia kalau mau gampang tahunya, yang paling tahu perilaku anak itu adalah orang tua sebenarnya. Nah, seseorang itu untuk merubah perilaku dia itu tidak gampang. Nah, ini orang tua harus paham. Nah, tiba-tiba kok anak saya ini berubah perilakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mina di podcast Madu LCTV ya, Madrasah Darul Ulum Literasi Club TV. Pasti kita masih berbincang tentang pendidikan inspiratif dan juga informatif kepada para pemirsa Madu LCTV ya. Dan jangan lupa tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Di sini akan Madu Literasi akan memberikan sajian informasi yang menarik dan juga inspiratif untuk rekan-rekan semuanya. Baik, kali ini bintang tamu kita ya sangat menarik karena tadi pagi sedang sosialisasi di bersama MA Darul Ulum Banda Aceh untuk seluruh siswa kelas 1 dan juga kelas 3 mengenai tentang narkoba. Di sini bersama kita sudah ada Bapak Syahrul Maulidi. Beliau adalah dari Inspirasi Keluarga Anti Narkoba. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah dahsyat dan luar biasa. Dahsyat dan luar biasa. Sepertinya tadi melihat sangat menggelora atau sangat semangat nih Pak ya memberikan sosialisasi kepada santri ataupun kepada anak MA Darul Ulum Banda Aceh. Sebenarnya seperti apa nih kegiatan dari Inspirasi Keluarga Anti Narkoba ini dalam hal sosialisasi narkoba? Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di ruang podcast ini. Hal yang kami lakukan terkait dengan sosialisasi bahaya narkoba, memang kita fokusnya adalah turun ke masyarakat, kemudian ke sekolah-sekolah seperti yang tadi pagi kita lakukan. Artinya kita memberikan edukasi kepada siswa, kemudian kepada masyarakat, bahwa permasalahan narkotika itu adalah permasalahan yang sangat terorganisir, permasalahan yang benar-benar saat ini menjadi kondisi yang menyebabkan darurat, ya kan, darurat di negara kita termasuk di Aceh. Sehingga kami dari IKAN sangat berkomitmen, kami harus turun ke masyarakat, kami harus turun ke sekolah gitu. Oke, ini jadi juga program dari BNN ya? Salah satu program dari BNN, itu, dari negara bahkan. Dari negara, dan itu untuk sosialisasi anti narkoba kepada remaja. Tapi tadi sempat dengar nih, 90% itu pengguna narkoba itu remaja, benar nggak Pak Syar? Itu data yang dilakukan survei ataupun penelitian oleh Badan Narkotika Nasional beberapa waktu yang lalu. Termasuk di Aceh dilakukan, kalau saya nggak salah itu di Aceh Jaya, kemudian Aceh Besar dan daerah Biren. Bahwa 90% anak remaja yang berani memakai narkotika diawali dengan dia berani merokok. Gitu. Setelah saya coba menganalisa, saya coba lihat kan ternyata saya tanyakan juga ke beberapa penyalahguna narkotika anak remaja. Awalnya mereka takut. Mereka takut karena mereka tidak tahu membayangkan sabu itu seperti apa, kemudian melihat peralatan-peralatan menggunakannya gitu kan. Tapi setelah dicontohkan cara menggunakannya ternyata sama kok kayak rokok gitu. Bahwa sabu itu yang tadinya bentuk seperti kristal keras, kemudian dia dipanaskan dengan menggunakan media korek api, kemudian dia mencair dan mengeluarkan asap itulah yang dikonsumsi. Nah, jadi hampir sama dengan penggunaan rokok itu. Oke. Jadi data 90% itu data memang secara nasional atau provinsi Aceh aja itu 90%? Itu dilakukan di 28 provinsi kalau saya tidak salah. Artinya secara nasional. Secara nasional, termasuk salah satunya Aceh. Jadi kalau 90% artinya bobrok sekali ini generasi muda Aceh ini Pak Syahril. Iya, betul. Makanya itu pemerintah tahun 2014 mendeklarasikan bahwa Indonesia darurat narkotika. Karena sudah seperti itulah permasalahan sudah sangat kompleks gitu. Waktu itu kalau saya nggak salah datanya ada sekitar 5 juta sudah masyarakat Indonesia yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika. Dan 1 juta sekian itu harus direhabilitasi. Bayangkan sekarang sudah tahun 2022 akhir,
tahun 2014 dideklarasikan darurat narkotika, dan sampai saat sekarang ini pemerintah kita, Bapak Presiden belum mencabut kondisi tersebut gitu. Artinya Indonesia dan Aceh masih berada di dalam kondisi darurat narkotika. Nah, ini tadi menarik sekali ya pemirsa Madu LCTV, Pak Saril menjelaskan apa terlibatnya, maksudnya remaja dalam narkoba itu diawali dari merokok. Ya. Kenapa bisa dikatakan dari merokok? Kan merokok dengan narkoba itu kan dua hal yang berbeda nih, Pak Saril. Emang dia sebenarnya tidak terlalu berbeda juga, karena rokok itu juga bisa menyebabkan kecanduan, menyebabkan ketergantungan, edik itu tadi kan. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Termasuk di situ rokok, kemudian kopi sendiri ketika dia menyebabkan ketergantungan dalam diri kita juga menyebabkan edik yang ketergantungan. Dan juga seperti barang-barang legal lainnya, lem misalnya, Yang bensin, lem, ya. thinner. Nah, ketika itu disalahgunakan dia sama seperti rokok juga ya kan, menyebabkan ketergantungan. Terus kalau misalnya dilihat dari remaja, ini kan kita nggak mungkin nih, misalnya anak remaja itu dari mana sih sumber utamanya mendapatkan narkoba itu? Apakah memang itu barang yang sudah legal memang di tempat kita, tapi ada bandarnya juga? Itu seperti apa prosesnya nih, Pak Saril? Narkotika ini emang bukan barang yang legal, bahkan emang sangat dilarang. Tapi kan di samping itu kita harus menyadari bahwa ini adalah kejahatan yang terorganisir. Artinya para pelaku kejahatan narkotika itu sudah mengorganisir dengan berbagai cara supaya produk narkoba ini bisa tersebar ke seluruh elemen masyarakat misalnya, termasuk ke pelajar. Jadi memang sudah ada di bandar-bandarnya, di bandar-bandar kecil, kemudian ada bandar besarnya, ya kan? Sudah ada jaringan-jaringan sindikat narkotikanya. Kemudian untuk anak-anak juga sudah ada indikasi sekarang. Sudah ada beberapa kasus yang terjadi, yang ditangani baik oleh BNN, polisi, bahkan kita sendiri, bahwa dia memang juga sudah menjadi bagian dari jaringan sindikat narkotika itu, jadi bandar-bandar kecil. Nah, itu akibat pergaulan, ya kan? Kemudian akibat dari dampak lingkungan di tempat dia tinggal ataupun di tempat dia bermain. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa anak-anak cenderung yang sudah merokok berani? Karena kan rata-rata anak-anak yang bergaul itu dia nggak dibilang gaul, nggak dibilang keren kalau dia nggak merokok gitu, ya kan? Cupu ya, dibilang cupu, dibilang bencong segala macam kan. Anak-anak seusia itu kan gengsi, malu dia. Apakah ini kelompok yang paling rentan itu apakah kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas kalau misalnya dari survei yang Pak Saril lakukan dari ikan? Kalau dari segi usia itu usia produktif. Antara usia produktif itu artinya dari usia dia remaja kemudian sampai 40 tahun, bahkan usia produktif sampai 45 tahun itu adalah daerah-daerah yang sangat rawan. Anak-anak ini lebih rawan lagi, kenapa? Karena dia itu dalam proses mencari gitu kan, mencari jati diri. Dia ingin mencoba semua itu. Seperti saya tadi ada sempat contohkan anak SMP, dia baca dari internet, dia baca semua tentang narkotika, sehingga timbul rasa penasaran dari dia. Dia tidak tahu dia mau sharing dengan siapa, dia mau bercerita sama orang tuanya, dia takut, sehingga ada kecenderungan dia ingin memakai gitu. Benar nggak sih narkoba ini seperti yang dia baca selama ini gitu, seperti yang dia lihat, benar nggak rasanya seperti itu. Jadi ada keinginan dia mencoba, dan dia itu mengatakan kepada saya ketika itu, sampai dia akhirnya saya peluk, saya bilang dia jangan sampai mencoba. Saya sudah lihatin bagaimana bahayanya, bagaimana dampak yang akan terjadi pada diri dia nanti ketika dia mencoba gitu kan. Oke, jadi kelompok-kelompok yang sudah istilahnya memakai narkoba nih, misalnya di lingkungan Aceh itu berarti mayoritas juga remaja usia produktif ya, 15 sampai 25 tahun ya. Sampai 40 tahun lebih sampai 40 tahun itu masih masuk kategori produktif ya kan. Produktif. Dan itu ada tingkatannya nggak Pak Saril, misalnya tingkatan masih basic, middle sama intermediate, maksudnya istilah dalam penggunaannya ada sampai kan, maksudnya kalau nggak memakai itu sampai gimana gitu ekspresinya seperti itu. Dia ada beberapa tahap dia. Tahap pertama adalah coba-coba. Nah, pertama adalah keingintahuan dia tentang narkoba itu. Kemudian dia ingin coba gitu kan. Coba ini bisa jadi karena keinginan dia sendiri atau bisa jadi karena ada pengaruh dari pihak luar, dari teman-temannya. Nah, kalau sabu, begitu kita coba, karena sabu ini kan sifatnya stimulan, dia merangsang kita, dia membuat jantung kita berdetak lebih kencang, sehingga kita ingin beraktivitas itu lebih dari normalnya kita. Karena apa? Karena yang dihantam oleh sabu ini adalah hormon dopamin ataupun sel dopamin yang ada di dalam otak manusia.
Nah, hormon dopamin ini ketika diproduksi oleh tubuh itu menyebabkan kita happy, menyebabkan kita senang, Fly ya. kita bahagia. Dia nggak fly deh kalau sabu. Oh, enggak. Nah, beda itu kecuali ganja. Nah, kalau sabu ini membuat kita benar-benar asik gitu. Ada masalah kita merasa nggak ada masalah gitu. Nah, kita percaya diri yang berlebihan. Padahal itu masalah ya. ketika Padahal itu sebenarnya setelah masalah. menggunakannya itu masalah gitu ya. Karena hormon dopamin ini dalam tubuh kita itu ada, diproduksi secara normal oleh otak ketika kita berolahraga, kita melakukan aktivitas normal. Tapi yang diproduksi itu tidak secara normal ya. Nah, tapi begitu kita pakai sabu yang sifatnya stimulan, kemudian ekstasi yang hampir sama, itu diproduksi secara berlebihan. Sehingga membuat kita happy-nya luar biasa gitu. Itu pada saat misalnya reaksi obat yang telah digunakan berapa Ya. lama reaksi itu? Itu tergantung, dia beda-beda, tergantung individual gitu kan, dan tergantung seberapa banyak kita pakai. Biasa kalau satu paket itu 1 G istilahnya gitu kan, nah, itu dia beda-beda, dia sebenarnya beda-beda, setiap individu itu beda-beda berapa lama. Kalau kita yang pemakai awalnya biasanya 1 harian lah, misalnya dia pakai sore, malam sampai pagi, dia tuh nggak akan Terus tidur. kalau seandainya nih si korban ataupun yang pemakai nih, ketika dia sudah menggunakan atau memakai narkoba, itu kan kalau seandainya dia nggak dapat barangnya, apa yang terjadi? Maksudnya kan itu kan ketergantungan. Ya, Kalau seandainya nggak dapat seperti apa? Itulah itu kan dari tahapnya coba-coba, kemudian rekreasional artinya dia seminggu sekali pakai ketika ada kegiatan, kemudian tahap sampai akhirnya nanti ketergantungan itu yang udah sampai seperti tahap yang kakak bilang itu. Artinya begitu dia bangun pagi, yang ada di dalam begitu dia bangun tidur, bisa kapan saja dia tidur, yang ada di dalam pikiran dia itu bagaimana dia harus mendapatkan zat tersebut. Nah, dari situlah nanti akan timbul kejahatan-kejahatan yang lainnya ketika dia pingin sekali mengkonsumsi, sudah sampai sakau seperti itu kan. Dia kan nggak ada uang misalnya gitu. Mencuri. Akhirnya dia mencuri, melakukan apapun gitu untuk mendapatkan zat tersebut. Itu sudah level yang sangat berbahaya. Dari situlah menimbulkan berbagai kejahatan gitu kan. Dia nggak berkeluarga, dia nggak punya istri. Dia timbul keinginan melakukan hubungan seksual. Dia berfantasi, berhalusinasi. Nah, karena apa? Karena otaknya sudah rusak, sarafnya sudah rusak, sehingga dia tidak bisa lagi berpikir secara normal gitu. Oke, tapi ini sangat menarik ya pemirsa Madu Literasi. Intinya Pak Syahril menggambarkan bagaimana sebenarnya remaja ataupun pemakai narkoba itu secara lengkap. Tapi nih Pak Syahril, ketika dalam menggunakan ini kan otomatis bagaimana kita tahu ini orang itu ciri-cirinya sudah memakai narkoba. Nah, yang penting. Jadi kita kan banyak nih, misalnya siswa atau remaja kan. Bagaimana cara membedakan? Karena gini, ada mitos atau nggak, saya nggak tahu. Kalau seandainya matanya merah, nah itu udah pakai nih. Ini kan sering didoktrin gitu sama orang tua. Oh, pakai ya gitu. Ini seperti apa? Benar nggak sih? Nah, inilah pentingnya sosialisasi ya kan. Supaya kita tahu, kita orang awam nih biar tahu nih bagaimana ciri-ciri dia pemakai. Dia narkoba ini dari berbagai jenis ini kadang-kadang beda dia reaksi terhadap si pemakai. Misal kayak ganja itu oke, kita bisa lihat dari fly-nya dia, kemudian matanya merah. Itu pun sekarang sudah bisa diakalin kan, dia pakai obat mata, dia pakai tetes mata segala macam, sehingga dia pulang ke rumah dia tidak terlihat mata merah gitu. Ciri-ciri fisiknya kan. Kemudian kalau sabu ini kan sulit. Dia kalau mau gampang tahunya, yang paling tahu perilaku anak itu adalah orang tua sebenarnya. Nah, seseorang itu untuk merubah perilaku dia itu tidak gampang. Nah, ini orang tua harus paham. Nah, tiba-tiba kok anak saya ini berubah perilakunya. Misal sehari-hari anaknya seperti ini, misal dia tidak pakai baju ke dalam, ya kan? Dia baju keluar seperti itu, kemudian rambutnya sekedar aja dia sisir misalnya. Tiba-tiba kok anak saya ini berubah. Dia rapi sekali. Kemudian dia sopan sekali. Ini kan terjadi nih perubahan perilaku dari kebiasaan dia. Nah, ini orang tua kadang-kadang ini terperdaya ya, berpikir bahwa ini perubahan yang positif, baik. Nah, ternyata ini adalah salah satu ciri-ciri ketika kita baru menggunakan narkotika sabu misalnya. Nah, sabu itu kan membuat kita happy, membuat kita senang, membuat kita percaya diri. Nah, misal anak kita tiba-tiba kok dia ngomongnya banyak sekali gitu. Nah, kok dia ngomongnya pede sekali gitu. Nah, ini orang tua harus jeli.
Ada apa ini? Anak saya kok tiba-tiba bisa berubah? Tapi jangan langsung kita judge juga kan? Pakai sabu ya gitu, jangan juga. Terus gitu. kalau masih ada anak mungkin yang nggak keluar-keluar dari kamar gitu ya. Karena kan anak-anak yang rentan cenderung dia mudah terpengaruh narkotika itu anak-anak yang pendiam. Nah, itu salah satu anak-anak yang rentan, anak-anak yang tidak percaya diri. Nah, Oke, ini berbicara masalah terkait tentang 90% ya angka penggunaan atau narkoba di Indonesia itu banyak digunakan oleh remaja. Nah, ini sebenarnya yang merokok, yang merokok. yang merokok. Pemirsa Madu LCTV ini angka yang sangat fantastis, sangat rentan dan juga merusak generasi-generasi Indonesia. Tapi apa ya sebenarnya? Apakah pemerintah sudah melakukan hal yang sangat urgen ataupun hal yang sangat penting dalam pendidikan kasus narkoba ini nih Pak Syahril? Kalau Anda melihat ini untuk Aceh aja, nggak usah nasional nih. Oke, untuk Aceh aja sebenarnya kan pemerintah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan. Salah satunya dengan lahirnya Kanun Aceh nomor 8 tahun 2018. Ya kan, di dalam kanun itu kan semua stakeholder yang ada di Aceh ini harus terlibat dalam melakukan pencegahan dan fasilitasi penyalahgunaan narkotika ini, termasuk lingkungan pendidikan. Jadi yang kita lakukan tadi itu juga bagian dari amanah kanun nomor 18 itu. Kemudian pemerintah juga melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, membentuk desa bersinar, sekolah bersinar, di mana leading sektornya itu adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, bekerja sama dengan stakeholder ya kan. Nah, itu sudah ada upaya-upaya. Cuma kita menyadari bahwa selain upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku-pelaku kejahatan narkotika ini kan juga nggak tinggal diam. Mereka ini kan bahkan dianggap lebih maju selangkah dibanding kita gitu. Mereka lebih cepat bandarnya. Maka ini kejahatan yang sangat terorganisir. Bahkan mereka sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih dibanding alat-alat yang digunakan oleh BNN maupun dari pihak kepolisian. Iya, karena dari beberapa kasus yang kita lihat di media massa ya, itu kadang penyeludupan sabu itu mulai dari berbagai hal-hal yang tidak terduga ya Pak Syahril, misalnya di dalam beras ataupun apa, sehingga nah ini kan sangat mengerikan. Di dalam hak sepatu. Seperti itu kan dilakukan oleh orang Aceh. Kalau misalnya di makanan bisa rentan nggak? Bisa juga di makanan-makanan yang kita beli jajanan sehari-hari. Itu emang juga rentan. Itu makanan-makanan itu makanya saya juga pelaku UMKM ya kan. Kita kan digalakkan nih untuk melakukan sertifikasi halal misalnya. Makanan kita kalau emang kita berkaitan dengan kesehatan harus ada izin Balai POM. Nah, kemudian harus ada izin dari Dinas Kesehatan, izin edar dan lain sebagainya. Makanya kita harus meyakini, tapi kalau emang ternyata di produk-produk yang sudah seperti itu masih ada disusupi narkoba, itu di luar kemampuan kita emang. Nah, ketika paling nanti kita harus merasakan diri ketika kita mengonsumsi makanan sesuatu ini, kok saya pening ya. Biasanya saya nggak pening makan makanan ini. Kok ini tiba-tiba saya pening, kok ada lain rasanya gitu. Nah, ini kita perlu mencurigai gitu. Ada apa dengan makanan ini misalnya? Mungkin salah satu upaya konkret mungkin dari pemerintah ya, sebenarnya tidak boleh lalai ya. Ketika ada barang-barang yang masuk, apa-apa yang dijual, apakah obat-obatan ataupun makanan, itu tidak terlepas dari cek BPOM ya. Itu biar antisipasi, karena kemarin tuh juga ini terkait tentang kasus yang ginjal itu kan juga kelalaian pemerintah ini tidak mengecek, kok bisa dilegalkan, maksudnya dijual dengan kadar-kadar yang memang membahayakan bagi tubuh nih kan Pak Syahril. Untuk closing statement ini menarik sekali Pak Syahril, karena waktu kita sangat terbatas. Silakan sampaikan mungkin kepada anak remaja khususnya di Aceh terkait tentang sosialisasi narkoba ini Pak Syahril. Nah, baik kepada adik-adik semua, adik-adik remaja generasi muda Aceh, masa depan kalian itu masih sangat cerah, masih sangat panjang. Jadi dari sekarang adik-adik harus seleksi berteman dengan siapa, hati-hati dalam pergaulan, adik-adik fokus dengan belajar, adik-adik fokus belajar ilmu dunia maupun ilmu agama. Supaya apa? Ketika nanti adik-adik mengalami kehidupan yang lebih dewasa lagi, adik-adik sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak, dan adik-adik bisa memproteksi diri dari ancaman-ancaman para pelaku-pelaku kejahatan narkotika. Kemudian adik-adik juga harus mengupgrade diri, artinya mencari informasi tentang penyalahgunaan narkotika terutama, dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Supaya apa? Kita mampu mencegahnya, supaya kita tahu, jangan sampai kita menjadi korban. Jangan sampai kita menjadi korban dari para pelaku kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk narkoba terutama itu. Oke, menarik sekali Pak Syahril. Terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa Madu LCTV tentu sudah mengambil ilmu dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Syahril tadi, dari inspirasi keluarga anti narkoba ya. Tentu sosialisasi ini tidak berhenti di sini Pak, betul. Pak Syahril ya, tapi juga dilakukan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh. Namun
yang kita ambil kesimpulan hari ini adalah remaja jangan coba-coba, ketika memang mencoba itu akan bisa menjadi ketergantungan. Iya. Masa depan Anda cerah, tapi ambillah kesempatan dalam hal-hal yang positif. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi, dan juga jangan lupa like, share, and subscribe agar kita terus terinspirasi atau termotivasi untuk berbagi kisah-kisah inspiratif yang edukatif dan juga informatif kepada Madu LCTV. Saya Bina, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Sama-sama Kak Nana Syahrul, Kak. Oh Pak Syarif. Sorry, mau jatuh, Pak jatuh. Ini bisa ditonton nanti ya. Bisa nanti habis ini. Share linknya.